kita mulai pelajaran, Ibu hendak absen dulu. Ada yang ada hadir? Ada. Ada berapa yang nggak terus hari ini? Ada kabarnya? Tanpa keterangan lah. Nah biasakan kalau Bu hentian kada kawat turun ke sekolah, kebahas lagi punaklah apa alasannya kenapa Bu hentian kada turun. Nah, silahkan cek perhatian masing-masing dulu. Adakah sampah masih di samping kiri atau kanannya? Ada kah? Ya sebelum belajar itu biasakan untuk merapikan diri masing-masing dan tempat belajar kita. Sudah? Sudah siap semuanya? Siap. Are you ready? Yes. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu hendak melihat lagi bagaimana semangat anak-anak Ibu pagi ini. Coba semuanya, tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya sudah semangat. Pasti sudah mandi kan semua? Pantas kelihatan dari semangatnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membaca surah Al-A'la dengan tajwid yang benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna dari surah Al-A'la. Yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-A'la dalam kehidupan. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan model pembelajaran kita hari ini adalah PJBL atau Project Based Learning. Nah, kami kan PJBL itu artinya Project Based Learning. Jadi bukan biar itu belajar memecahkan masalah dengan menggunakan proyek. Kemudian lagi Ibu memberikan pertanyaan untuk membangkitkan semangat perhentian. Nah, pertanyaan di sini sering disebut dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang surah Al-A'la? Ada yang tahu? Silahkan dijawab. Tidak usah malu-malu. Aulia coba. Surah Al-A'la misalnya ada berapa ayat? 19. Ya, ingat surah Al-A'la itu jumlahnya 19 ayat. Kemudian surah Al-A'la diturunkan di kota mana? Iya betul Daniel. Surah Al-A'la itu diturunkan di kota Mekah. Nah yang pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu membaca dan memahami Al-Quran? Yo, supaya mendapatkan mendapatkan pahala. Bagus Daniel, Rizwan. Apalagi supaya jiwa kita merasa tenang. Betul Aulia. Adakah lagi? Supaya mendapat pahala, supaya mendapat ketenangan jiwa. Apalagi? Bisa juga supaya disayang Allah, supaya Allah lebih sayang kepada kita karena kita selalu mengamalkan Al-Qur'annya. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Baca, baik dalam membaca, kemudian mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Misalnya perintah sholat, ngaji. Nah, perintah dalam Al-Quran itu selalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Hantian hari ini akan belajarnya Ibu bagi menjadi 3 kelompok lah. Kelompok sini kelompoknya Aulia, kelompok 1. Kemudian di sini kelompoknya Fatin, kelompok 2 apa? Dan di sini kelompok Ima, kelompok 3. Jadi kita hari ini belajarnya berkelompok dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kalian nanti akan berdiskusi dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Nah, siapa tadi yang bersedia untuk membaca surah Al-A'la ke depan? Ini. Yang lain dengarkan apa? Aulia akan membaca surah Al-A'la. Nama.
فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Aulia. Tepuk salut untuk Aulia. Salut. Ya, nah setelah kita menyimak bacaan surah Al-Baqarah tadi, marilah kita bersama-sama menonton video tentang kaligrafi berikut ini. Kaligrafi adalah ilmu seni menulis indah yang berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Calligraphy is art, beautiful and writing. Bahasa Latinnya yaitu kalios, indah, graph, tulisan, yang artinya tulisan yang indah. Kaligrafi dalam bahasa Arab disebut al-khat, yang artinya guratan, garis, atau tulisan. Jenis-jenis kaligrafi atau khat di antaranya: 1. Khat naskhi. Gaya naskhi atau kaligrafi dengan gaya naskhi adalah jenis kaligrafi yang paling sering digunakan oleh orang-orang Islam, baik untuk menulis sebuah naskah keagamaan maupun untuk tulisan sehari-hari. Gaya naskhi ini termasuk dalam gaya penulisan kaligrafi yang tertua, sejak kaidah penulisannya dirumuskan dengan cara yang sistematis. Khat sulus. Gaya sulus ini merupakan jenis kaligrafi seorang menteri bahasa Arab di masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Tulisan kaligrafi dengan gaya sulus ini sangat ornamental dan ditambah dengan banyak hiasan tambahan yang mudah dibentuk dengan komposisi tertentu dalam memenuhi ruang tulisan yang sudah tersedia. Karya kaligrafi yang menggunakan gaya sulus ditulis dalam bentuk kurva dengan kepala yang meruncing. Khat Parisi. Kaligrafi gaya Parisi sesuai dengan namanya merupakan kaligrafi gaya Parisi yang telah dikembangkan oleh orang-orang Persia dan menjadi huruf yang resmi bangsa tersebut sejak dinasti Safawi sampai saat ini. Kaligrafi Safawi sangat mengutamakan unsur garis. Khat Ijazah. Gaya ijazah atau rayhani merupakan tulisan kaligrafi yang dimana perpaduan antara gaya sulus dan gaya naskhi yang juga dikembangkan oleh para pakar kaligrafer Daulah Utsmani. Gaya ini lazimnya digunakan untuk ijazah dari guru kaligrafi kepada muridnya. Khat Diwani. Gaya kaligrafi Diwani dikembangkan oleh kaligrafer bernama Ibrahim Munir, lalu disempurnakan oleh Syekh Hamdullah dan kaligrafer Daulah Utsmani di Turki akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Gaya ini biasanya dipakai untuk menulis kepala surat resmi dari kerajaan. Diwani Jali. Gaya Diwani Jali adalah jenis kaligrafi yang merupakan pengembangan dari gaya Diwani. Gaya penulisan kaligrafi ini diperkenalkan oleh Hafidz Utsman yang merupakan seorang kaligrafer yang terkemuka pada Daulah Utsmani di Turki. Anatomi huruf Diwani Jali sebenarnya mirip dengan Diwani, tapi lebih ornamental, padat, dan kadang juga bertumpuk. Beda halnya dengan Diwani yang tidak berharokat. Sebaliknya, Diwani Jali ini melimpah. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi awal. Silakan berhentian diskusikan tentang pengetahuan berhentian mengenai makna surah Al-Baqarah. Silakan tuliskan satu contoh saja tentang penerapan nilai-nilai surah Al-Baqarah dalam kehidupan sehari-hari. Ditulis nama kelompoknya. Di sini tadi kelompok 1. Nama berhentian tulis. Ini kelompok 2. Silakan tulis nama kelompok dan nama-nama berhentian. Dan kelompok 3. Satu aja. Oke. Selanjutnya kita akan menulis kaligrafi tentang surah Al-Baqarah.
Jadi saya kelompok 1 hendak surat ayat pertama. Kelompok 2 menulis kaligrafi surat ayat kedua. Kelompok 3 silakan tulis kaligrafi surat ayat ketiga. Kelompok 1. Silakan. Nah, dilihat semuanya hasil kaligrafi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Silakan ini bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Nah, tadi Bu Hentian sudah mendiskusikan dan menuliskan satu contoh penerapan nilai-nilai skala A dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui Rasulullah SAW untuk bertasbih dan berzikir. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok 2 silakan di sini aja makan. Silakan. Artinya yang menciptakan penciptaannya. Ya. Silakan hasil diskusinya tentang nilai-nilai surat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 2 dipersilakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 sudah siap. Silakan dibacakan ayat ketiga dan artinya. Artinya dan yang menentukan keadaan masing-masing dan memberi petunjuk. Silakan diskusi tentang nilai-nilai skala Allah dan kehidupan sehari-hari apa ya, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Nah, kita sama-sama menyimpulkan pelajaran hari ini. Apa saja tadi kita belajar tentang apa hari ini? Jenis-jenis kaligrafi. Ya, tadi kita sudah belajar tentang surah Al-A'la dan bagaimana caranya menulis kaligrafi. Nah, Ibu ingatkan untuk penghentian tugas di rumah supaya terus membaca dan menghafal surah Al-A'la. Kiranya cukup di sini saja pertemuan kita hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi